Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nyimas Arnita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Angkutan Kereta Api dan teman-teman yang saya cintai. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas akhir kami terkait laporan investigasi kecelakaan kereta api yang diambil dari laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tentang anjloknya KA 1404 KKW di kilometer 197 plus 687 yang berlokasi di petak jalan antara Stasiun Paron sampai Stasiun Kedunggalar Daop 7 Madiun 18 November 2004. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 kelas TD38 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, Taruna Nindya Alfian Lamuda. Yang kedua, Taruni Nindya Fanti Afina Putri. Selanjutnya, saya sendiri, Taruni Nindya Lingga Pilotra. Dan yang terakhir, rekan saya, Taruna Nindya Saul Reinhardt Simamora. Selanjutnya, presentasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya dan rekan-rekan saya. Bagian pertama ada laporan akhir, di mana laporan akhir ini berisi informasi singkat terkait kejadian kecelakaan kereta api, antara lain nomor urutan kecelakaan yaitu KA.04.18.11.01, jenis kecelakaan yaitu anjlok, berlokasi di kilometer 197 plus 687 petak jalan antara Stasiun Kedunggalar, Paron, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dengan lintas Sragen Madiun, Provinsi Jawa Timur, wilayah Daop 7 Madiun, hari Jumat tanggal 12 November 2004 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dengan korban 1 awak kereta meninggal. Terdapat juga informasi jenis lokomotif, buatan, berjalan dengan ujung pendek di muka, nomor kereta api yaitu KA 1404 KKW, jenis operasi, rute Rowulu Madiun, jam keberangkatan, dan kerusakan kereta. Dalam laporan akhir ini juga terdapat tabel yang menjabarkan tentang korban jiwa serta kerugian yang disebabkan oleh peristiwa ini, dengan korban jiwa 1 awak kereta meninggal dunia dan kerugian yang berkisar 385.935.500 perak. Saya akan membahas kronologi anjloknya KA 1404 KKW KM 197 plus 687 di petak jalan antara Stasiun Paron dan Stasiun Kedunggalar Daop 7 Madiun. Anjloknya kereta ini terjadi pada tanggal 12 November 2004 dan rangkaian KA 1404 disusun dari rangkaian KA 1416. Pada pukul 03.35 WIB, lokomotif CC 20130 dirangkaikan dengan rangkaian 17 gerbong KKW. Pada pukul 03.50 WIB menjadi rangkaian 1404 dan dilepaskan dari Dipo Solo dengan hasil pemeriksaan dan uji pengereman dilaporkan baik. Pada pukul 4.42 WIB, KA 1404 dari Rewewulu dengan tujuan Madian diberangkatkan dengan keterlambatan 952 menit. Pada pukul 5.35 WIB sampai dengan 06.02 WIB sampai di Stasiun Kedung Banten dan disusul KA 148. Pada pukul 06.16 WIB sampai di Stasiun Wali Kukun. Pada pukul 16.07 WIB berangkat menuju Stasiun Kedunggalar. Pada saat itu, rangkaian berjalan pelan-pelan karena tertahan sinyal. Namun, tidak sampai berhenti sempurna hingga sampai di lokasi PLH di KM 197 plus 687. Kemudian diketahui rangkaian 1404 membawa penumpang umum di kabin masinis saat Stasiun Kedunggalar. Sebelum memasuki jembatan BH 91, awak rangkaian KA merasakan jalannya KA tidak stabil dan merasakan adanya goncangan keras hingga terjadi anjlok di KM 197 plus 600,6. Dari kronologi di atas ditemukan temuan-temuan. Yang pertama, adanya bantalan kayu lapuk, alat penambat yang tidak lengkap, dan balas yang tidak sesuai profil dan ditandai dengan terjadinya kecerotan atau mood pumping di jalan kereta api. 2. Kekurangan tenaga perawatan atau pemeliharaan jalan KA di distrik 71A Paron. Tidak terpasangnya rel pengantar di atas jembatan BH 91 di KM 197 plus 479. 4. Tidak ditemukannya adanya kausan flek roda yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Catatan, masih terdapat 4 roda yang belum dapat terukur kausannya karena terendam dalam tanah. 5. KA 1404 mulai dari Stasiun Solo Balapan hingga saat terjadi kejadian
dijalankan oleh asisten masinis yang berdasarkan hasil uji kesehatan PT Kereta Api Persero tidak memenuhi persyaratan untuk membawa rangkaian kereta api. Keenam, konduktor pemimpin tidak menegur terhadap adanya pergantian awak yang tidak sesuai dengan prosedur serta terhadap adanya penumpang umum di kabin masinis. Sehingga kemungkinan penyebab anjlokan ini adalah adanya gencorotan trek atau creep of rail menyebabkan terjadinya anjlok. Adapun penyebab terjadinya anjlok kereta api 1404 KKW, di mana terdapat 5 bagian. Yang pertama di prasarana. Di prasarana, kondisi bantalan yang sudah rapuh bahkan hancur dan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Tidak lengkapnya alat penambat yang terpasang, hanya 2-4 buah alat penambat dari keseharusannya 6 buah. Sambungan rel yang retak di daerah pengelasan sambungan, ditemukan krek lam dan krek baru di sekitar tempat pengelasan sambungan. Baut pengikat plat jepit besi sambungan rel tidak terpasang dengan jumlah yang lengkap. Pada umumnya terpasang 4 buah dari keseharusannya. Kemudian yang di bagian sarana ditemukan 7 buah roller bearing di 29,3 meter sebelum titik anjlok dan 1 buah seal bearing di 3,1 km setelah titik anjlok. Kondisi roda KKW 04 aus di bagian flanga roda. Di teknis, yang pertama tidak adanya prosedur pengelasan pada penyambungan rel. Yang kedua, tidak adanya buku laporan harian JPJ juru penilik jalan. JPJ bertugas sebagai pemantau kerusakan prasarana kereta api dan juga melakukan perbaikan segera, terutama untuk tindakan pengencangan baut trek. Pelaporan kejadian pada prasarana kereta api hanya dilakukan secara verbal antara petugas PJL dengan supervisornya. Operasional, tidak adanya tempat PLKA. PLKA sebagai petugas teknisi kereta api diharapkan berada di rangkaian bagian belakang kereta api. Sepanjang perjalanan PLKA menempati bordes gerbong KKW dalam posisi berdiri. Tidak adanya kabin khusus bagi petugas PLKA menyebabkan kinerja dari PLKA menurun. Tingkat kebisingan dan uap yang ditimbulkan dari BBM di KKW dapat menyebabkan penurunan kinerja petugas. Yang terakhir di komunikasi, tidak ada alat komunikasi 2 arah antara PLKA dengan awak di kabin lokomotif yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif dalam keadaan darurat atau bahaya. Komunikasi antar PLKA dan dengan awak kabin lokomotif hanya menggunakan lampu senter untuk memberikan semboyan bahaya. Semboyan bahaya dilakukan dengan menggerakkan senter ke arah atas, bawah, dan atau kiri ke kanan. Berdasarkan slide sebelumnya, dapat disimpulkan temuan-temuan yang ditemukan dalam investigasi, yaitu adanya bantalan kayu lapuk, alat penambat yang tidak lengkap, balas yang tidak sesuai profil, kekurangan tenaga pemeliharaan jalan KA, tidak terpasangnya rel pengantar di atas jembatan, tidak diketemukan adanya kausan flek roda yang melebihi batas maksimum, KA 1404 mulai dari stasiun Solo Balapan hingga saat kejadian dijalankan oleh asisten masinis yang berdasarkan hasil uji tidak memenuhi persyaratan. Yang terakhir, kondektur pemimpin tidak menegur terhadap adanya pergantian awak yang tidak sesuai prosedur. Yang terakhir itu kemungkinan penyebab kecelakaan yaitu adanya genjotan trek atau creep of rail yang menyebabkan terjadinya anjlok. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait rekomendasi atau opsi yang diberikan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Yang pertama, mengganti bantalan yang telah lapuk, melengkapi alat penambat, serta menggunakan balas dan subbalas yang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjalankan pemeliharaan, perawatan dan monitoring trek, serta menambah kekurangan petugas perawatan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, memperlengkapi jembatan kereta api dengan rel pengantar untuk mengurangi dampak maksimum kerusakan kereta api akibat anjlok. Yang keempat, meninjau kembali instruksi keperjangka atau DIROP nomor 2/1988 tanggal 27 Juni 1988 perihal kereta api barang dengan rem udara tekan dan saluran udara tekan mengenai susunan sistem pengereman gerbong.
Dan yang terakhir, mempertegas disiplin profesional pada petugas operasional atau awak kereta api dengan secara reguler melakukan refreshing training terhadap tugas dan fungsi utamanya, serta memperketat pengawasan petugas operasional. Ini merupakan foto lokomotif sebelum kecelakaan dan foto keadaan di lokasi setelah kecelakaan terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya mewakili anggota yang lain ingin meminta maaf atas segala kekurangan dari tugas kami. Kritik saran Ibu dan teman-teman sangat kami butuhkan. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.